Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabar adik-adik? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pembelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai teks laporan hasil observasi, atau lebih tepatnya, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Tujuan pembelajaran ini yaitu peserta didik mampu menentukan gagasan pokok teks laporan hasil observasi pada teks laporan hasil observasi yang dibaca atau didengarkan secara tepat. Pokok pembicaraan kita yang pertama hakikat menyimpulkan atau simpulan, yang kedua kriteria atau persyaratan sebuah simpulan teks, yang ketiga langkah-langkah membuat simpulan. Minggu lalu kita telah belajar bersama tentang mengidentifikasi laporan hasil observasi. Untuk mengingat materi minggu lalu, masih ingat apa itu teks laporan hasil observasi? Ya, betul sekali. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakannya investigasi, yaitu berupa penyelidikan atau penelitian secara sistematis. Laporan hasil observasi biasanya berupa riset secara mendalam tentang suatu benda, tumbuhan, hewan, konsep atau ekosistem lainnya. Kita masuk ke materi yang baru. Yang pertama, menyimpulkan isi teks. Maksudnya, menyimpulkan apa isi dari teks laporan hasil observasi. Contohnya, kita mengamati sebuah bangunan. Nah, simpulan dari bangunan yang sedang kita amati itu apa? Misalnya, bangunan yang telah kita amati ternyata bangunan tua yang bagian atapnya perlu diperbaiki. Jadi, bagaimana kita bisa menyimpulkan isi teks? Yang pertama, menyusun pernyataan yang ringkas dan padat mampu mewakili seluruh pernyataan yang ada dalam sebuah teks. Jadi, maksudnya, kita perlu menyusun dahulu bagian-bagian dari teks hasil observasi yang menjadi bagian penting laporan. Yang kedua, simpulan harus mencangkup butiran-butiran gagasan pokok dalam teks. Setelah kita menyusun bagian-bagian tersebut, jadilah sebuah simpulan. Nah, simpulan di sini harus bisa menjelaskan bagian-bagian pentingnya laporan hasil observasi yang kalian lakukan. Yang ketiga, simpulan merupakan pendapat akhir dari sebuah pembicaraan tentang suatu topik tertentu. Misalnya, kita membuat laporan hasil observasi tanaman lidah buaya dari segi manfaatnya. Kesimpulan yang dapat diambil adalah lidah buaya memiliki manfaat menyembuhkan beruntus kemerahan pada kulit. Selanjutnya, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat simpulan. Dalam membuat kesimpulan, kita perlu memperhatikan beberapa hal agar kita tidak salah dalam membuat kesimpulan dalam laporan. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam membuat laporan hasil observasi? Yang pertama, simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan. Yang kedua, simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan sehingga pembicara tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalannya. Yang ketiga, simpulan harus mengingat kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan dan menjadi solusi. Dari ketiga hal penting yang perlu diperhatikan dalam membuat simpulan, maksudnya yaitu saat kita membuat sebuah kesimpulan, kita perlu mengerti terlebih dahulu inti dari permasalahan atau pembicaraan yang sedang terjadi. Selain itu, kesimpulan harus selalu diingat karena mewakili secara keseluruhan hal yang diamati. Langkah-langkah membuat simpulan. Dalam membuat kesimpulan, kita memiliki langkah-langkah yang perlu dilakukan. Yang pertama, mencermati judul teks. Judul mewakili isi teks. Gambaran umum. Maksudnya adalah kita lihat apa sih judul pengamatan kita. Misal judulnya manfaat air putih. Kira-kira kesimpulan yang cocok dengan judul seperti apa kalau judulnya seperti itu. Berarti kita memiliki gambaran tentang simpulannya, yaitu tentang manfaat yang dihasilkan kalau meminum air putih. Kedua, menentukan ide gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Gagasan utama terletak pada kalimat utama. Kalimat utama ada deduktif, induktif, dan campuran. Setelah mencermati judul, kita menentukan apa sekiranya gagasan pokok dari tiap-tiap paragraf laporan. Yang ketiga, merumuskan kalimat simpulan dengan cara
merangkai gagasan pokok tiap paragraf ke dalam sebuah kalimat yang ringkas dan sederhana tanpa mengubah makna teks. Ini merupakan langkah terakhir setelah kita menentukan gagasan pokok tiap paragraf. Kita merangkai menjadi sebuah kalimat yang pada akhirnya nanti dijadikan sebuah kesimpulan dari isi laporan. Oke, kita masuk ke contohnya. Contoh menentukan gagasan pokok paragraf teks. Di sini judulnya eceng gondok. Paragraf pertama, eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Selain itu, eceng gondok juga mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kalimat utamanya, eceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Gagasan pokoknya, eceng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Paragraf kedua, eceng gondok memiliki bunga yang indah. Daunnya berbentuk bulat telur dan berwarna hijau segar. Daun-daun tersebut ditopang oleh tangkai berbentuk silinder memanjang. Tangkai daun berisi serat yang kuat dan lemas, serta mengandung banyak air. Eceng gondok tumbuh mengapung di atas permukaan air, tumbuh dengan menghisap air dan menguapkannya kembali melalui sinar matahari. Oleh karena itu, selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Kalimat utamanya, oleh karena itu selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Gagasan pokoknya, eceng gondok memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Paragraf ketiga, eceng gondok memiliki dua cara untuk berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas yang berada di atas akar. Selain itu, eceng gondok memiliki kemampuan mengubah pH air di lingkungan tumbuhnya. Suhu ideal untuk pertumbuhannya berkisar antara 28-30 derajat Celcius dengan derajat keasaman pH antara 4-12. Dalam air yang jernih dan sangat dalam, eceng gondok sulit untuk tumbuh. Kalimat utamanya, eceng gondok memiliki dua macam cara untuk berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas yang berada di atas air. Gagasan pokoknya, eceng gondok berkembang biak melalui biji dan tunas yang berada di atas akar. Paragraf keempat, tanaman eceng gondok yang tumbuh di perairan Indonesia sekarang ini menjadi tanaman yang menguntungkan jika tahu cara memanfaatkannya. Eceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan tangan yang menguntungkan. Keuntungan bahan kerajinan tangan dari eceng gondok yaitu bahan mudah didapat, harganya yang murah, harga jualnya yang tinggi, pengerjaannya yang mudah, dan hasil kerajinannya yang unik dan menarik. Kalimat utamanya, tanaman eceng gondok yang tumbuh di perairan Indonesia sekarang ini bisa menjadi tanaman yang menguntungkan jika tahu cara memanfaatkannya. Gagasan pokoknya, keuntungan memanfaatkan eceng gondok. Gagasan pokok tiap paragraf teks eceng gondok. Paragraf pertama, eceng gondok termasuk tanaman gulma perairan. Paragraf kedua, eceng gondok memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Paragraf ketiga, eceng gondok berkembang biak melalui biji dan tunas yang berada di atas akar. Paragraf keempat, keuntungan memanfaatkan eceng gondok. Kesimpulan teks eceng gondok yang termasuk tanaman gulma perairan dapat berkembang biak melalui biji dan tunas, dapat mendatangkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik. Selesai pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, adik-adik pelajari kembali materi yang telah kakak jelaskan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan yang ada. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.